Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena belum ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sangat sepi ya, mungkin karena udah di penghujung hari di bulan Ramadan ini, jadi teman-teman juga yang mungkin berpuasa, yang bagi yang menjalankan udah agak loyo gitu ya. Tapi mari kita bangkitkan semangat kembali untuk belajar dan berjejaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. Sip, sip, sip. Masih sepi, tapi nggak apa-apa. Saya yakin semangatnya mengalahkan kesunyian ini gitu ya, teman-teman. Oke, saya buka. Selamat datang di Edunitas. Selamat datang kembali di Edunitas Expert Class. Kali ini kita akan membahas terkait dengan apa ya, bagaimana membangun karir di industri teknologi gitu. Karena kita tahu bahwa sekarang itu di zaman yang sangat-sangat modern gitu ya teman-teman. Jadi bukan cuma modern aja, tapi bahkan udah canggih gitu ya. Teknologi-teknologi udah dipakai dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan udah memudahkan pekerjaan kita yang awalnya mungkin kita membutuhkan waktu untuk mengerjakan sesuatu, kini hanya sebentar aja gitu, mempersingkat dan juga meringankan pekerjaan kita. Itu semua berkat dengan teknologi. Saya mau tanya dulu teman-teman di sini domisilinya di mana ya? Boleh tolong dijawab di Medan, kolom chat. Kota Medan. Oh, di Medan ada Gulshan Mahira. Kita panggilnya apa nih, Kak Gulshan? Mahira aja, gampang. Oh, Mahira aja. Ada dari Medan. Coba teman-teman yang lain dari mana aja? Dari Sukabumi, Kak. Ada dari Sukabumi, Padang, Tangerang. Biasanya itu kalau di sebelum-sebelumnya, di webinar sebelumnya itu emang berasal dari berbagai daerah. Bahkan ada yang dari NTB atau Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, semuanya terwakili itu. Ada Denpasar, Bali, BSD Tangsel, ada Purwokerto, ada Makassar juga, ada Manado, Sulawesi Utara, bermacam-macam ya. Nah, setelah mengetahui domisili teman-teman semua, saya mau tahu kesibukannya apa sih? Lagi kerja kah? Atau lagi kuliah kah? Atau lagi kerja sambil kuliah kah, teman-teman semuanya? Coba dijawab di kolom chat. Aduh, maaf ya teman-teman, ini tiba-tiba saya keluar. Biasanya jaringannya oke-oke aja, tapi kenapa ya? Oke, saya bacain dulu ya. Ada yang sambil kerja, ada yang mau kuliah, kerja mau kuliah, kerja sambil kuliah, ada yang kerja, kuliah sambil ngojek, lagi bikin jajanan takjil, kerja dan kuliah. Oke, jadi mostly teman-teman di sini adalah pekerja yang mungkin juga melanjutkan pendidikannya gitu ya. Ada yang kerja juga, dan mungkin teman-teman yang kerja ini mau melanjutkan pendidikannya. Mungkin itulah kenapa takdir membawa teman-teman di sini bertemu dengan Edunitas dan saya Delia Amanda yang akan memandu dan juga menemani teman-teman untuk belajar dan juga berjejaring selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama pembicara kita. Dan karena misalnya ada yang pertama baru di Edunitas Expert Class ini, jadi mungkin masih bingung ya Edunitas itu apa. Jadi tak kenal maka mari kenalan dan silakan simak video berikut ini untuk kenalan dengan Edunitas. Edunitas, being successful is easy. Edunitas merupakan platform digital yang menyediakan berbagai informasi seputar dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, mulai dari info kuliah karyawan, kuliah online, beasiswa, hingga karir. Semuanya terhubung menjadi satu dalam satu website, yaitu edunitas.com. I'm Edi Robo.
Di Edunitas, terdapat berbagai menu menarik yang sangat bermanfaat untuk memudahkan kamu mendapatkan informasi seputar dunia pendidikan dan karir. Menu Cari Kampus, menyajikan kampus-kampus terbaik di berbagai wilayah Indonesia. Mulai dari informasi biaya kuliah, diskon atau promo pendaftaran, informasi pendaftaran online, prospektus program studi dan karir lulusan, informasi beasiswa, dan masih banyak lagi. Menu Lowongan Kerja. Di sini, kamu akan mendapatkan informasi lengkap seputar dunia karir, seperti lowongan pekerjaan, lowongan freelance, lowongan magang, info job fair, melamar pekerjaan, dan masih banyak lagi. Bukan itu saja, di menu Lowongan Kerja, kamu akan mendapatkan rekomendasi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan kamu. Menu Agensi. Rekomendasikan temanmu, adikmu, kakakmu, serta saudaramu untuk daftar kuliah di edunitas.com. Dapatkan insentif atau penghasilan menarik dari kami. Menu Promosi. Dapatkan berbagai promo atau diskon menarik dari berbagai merchandise. Tingkatkan transaksimu untuk mendapatkan promo atau diskon menarik seperti daftar kuliah, bayar kuliah, dan lain-lain. Menu Info. Berita seputar dunia pendidikan dan karir tersaji di menu info. Dan masih banyak lagi menu menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan di edunitas.com. Ayo, segera bergabung dan kunjungi website edunitas.com. Edunitas, being successful is easy. Iya, itu tadi pengenalan Edunitas ya teman-teman. Jadi kalau misalnya baru pertama datang di Edunitas dan bergabung di kelas dan program-programnya Edunitas, mungkin itu merupakan satu video yang bisa menjadi awal perkenalan kita Edunitas dengan teman-teman semuanya. Intinya Edunitas itu melayani berbagai kebutuhan teman-teman, khususnya bagi pekerja yang ingin melanjutkan pendidikan tingginya, baik itu ke S1, S2, S3, dan lain sebagainya, dengan biaya yang sangat terjangkau dan bisa dicicil per bulan nih teman-teman tanpa bunga. Jadi jangan khawatir kalau di Edunitas itu emang bisa dicicil sih, tapi emang bunganya berapa? Nah, ternyata bunganya 0% alias tidak ada bunga gitu ya teman-teman. Jadi emang real untuk membantu dan memudahkan teman-teman semuanya untuk lulus dari perguruan tinggi seperti itu. Nah, teman-teman boleh nggak kalau misalnya memungkinkan, silahkan untuk on cam, biar lebih intens aja komunikasinya. Jadi nanti kita lebih enak tektokannya dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya sebelum masuk ke inti webinar kita pada sore hari ini, saya mau mengingatkan teman-teman untuk presensi. Nanti akan dikirimkan tutorial presensinya di kolom chat melalui panitia. Silahkan untuk presensi dulu karena untuk mengklaim e-sertifikatnya itu dibutuhkan presensi teman-teman semuanya, gitu ya. Oke. Mungkin saya mau membacakan sedikit rules-nya. Jadi teman-teman selama pembicara kita memaparkan materinya dimohon untuk menyimak ya dan juga tidak untuk menyela. Nanti kalau misalnya mau bertanya atau pembicaranya memberi kesempatan untuk bertanya atau diskusi tektokan gitu, silakan on mikrofon atau raise hand aja gitu. Tapi selebihnya kalau misalnya mau bertanya silahkan ditulis di kolom komentar atau nanti raise hand pada saat saya membuka sesi tanya jawab. Gitu ya teman-teman, dimengerti semuanya. Karena di tengah-tengah kita juga sudah hadir pembicara kita. Jadi mungkin saya langsung menyapa aja. Halo Mas Fahmi Mubarok. Halo, Gimana selamat keadaannya sore. Mas? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Lagi di mana sekarang Mas? Lagi di kantor di Oh Jakarta. lagi di Jakarta ya. Ya, Oke, oke. Nah, teman-teman, Fahmi Mubarok ini, Mas Fahmi Mubarok itu
adalah expertise kita di sore hari ini karena emang udah melanglang buana gitu ya di dunia teknologi industri, udah bisa juga ditanya terkait dengan startup dan lain sebagainya. Itu udah berpengalaman banget nih Mas Fahmi gitu. Jadi setahu saya juga itu ada kaitannya dengan Google Cloud, tempat kerjanya Mas Fahmi. Jadi bisa ditanya terkait dengan teknologi-teknologi industri yang dikembangkan di Google Cloud gitu. Tanpa basa-basi lagi karena emang kayaknya dari tadi udah ngobrol panjang lebar ya untuk menyampaikan introduction kepada teman-teman semuanya. Langsung aja ke pemateri dan materi yang akan disampaikan. Silakan disimak baik-baik teman-teman, diambil pelajaran dan ilmunya sebanyak mungkin. Inilah dia webinar kita pada sore hari ini bersama Mas Fahmi Mubarok. Oke. Eh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore teman-teman warahmatullahi semua. wabarakatuh. Sore. Eh, ini lagi saya coba share screen ya. Oke. Hmm, Oke, mungkin bisa dicoba lagi, Mas. ya, sebentar ya. Oke. Ya, kayaknya udah Oke. terlihat ya sekarang. Ya, udah. Oke, ya selamat sore teman-teman. Perkenalkan tadi sudah dikenalin juga, aku Fahmi. Sekarang bekerja di salah satu tech industry juga di Google Cloud, yang mana memang itu udah jadi passionku sejak lama gitu ya, untuk bekerja di teknologi industri. Jadi nanti mungkin di webinar kali ini lebih banyak juga soal sharing. Eh, Kalau dari judulnya nih, How to Build Your Career ya, jadi gimana cara membangun karir di teknologi industri. Tapi sebenarnya mungkin aku ralat sedikit, nggak mesti teknologi industri, tapi lebih kepada relevan industri gitu. Jadi nanti di webinar kali ini mungkin aku akan sedikit banyak sharing juga soal bagaimana pengalamanku pada saat mungkin interview gitu ya. Eh, Mungkin rata-rata interview di tech company, big tech company atau global company biasanya jenis pertanyaannya itu bukan yes and atau and question gitu, tapi open ended gitu. Jadi kita bukan dinilai dari benar atau salahnya dalam menjawab pertanyaannya, tapi lebih kepada bagaimana framework kita itu eh, terlihat di dalam eh, jawaban tersebut, kurang lebih seperti itu. Nah, disitulah pentingnya kita memiliki framework untuk berpikir, untuk menjawab pertanyaan kenapa sih kita harus bekerja, kenapa harus bekerja di industri ini, kenapa harus bekerja di industri ini sebagai role ini, dan sebagainya gitu. Itu nanti akan bisa dijelaskan dengan berbagai macam jawabannya, yang mana nanti mungkin dari aku sendiri akan sharing bagaimana sih membentuk framework itu gitu. Karena itu yang akan jadi bekal utama mungkin ya untuk nanti ketika kita mau apply atau mungkin mau em, eh, mencari lowongan pekerjaan dan sebagainya gitu. Jadi itu mungkin yang nanti akan di-share. Nah, sebelum ke sana, mungkin ini juga sedikit masuk ke langkah awal ya, gimana sih kita menyusun framework tersebut. Mungkin kita harus mulai dari backgroundnya kita dulu gitu. Jadi kita coba flashback lagi, kenapa kita sering cari lowongan pekerjaan, kenapa kita mau kerja, kenapa kita harus kerja dan sebagainya. Jadi dari situ dulu mungkin starting point-nya gitu. Nah, faktanya memang kalau di mungkin teman-teman sendiri sekarang juga sedang mengalami ya. Tadi banyak juga yang kerja sambil kuliah, ada juga yang kerja mau lanjut kuliah dan sebagainya gitu. Teman-teman juga pasti sudah pernah melakukan hal ini. Jadi nge-search di Google terus cari lowongan kerja gitu. Dan memang secara data lowongan kerja ini juga jadi salah satu keyword
atau kata-kata yang paling sering dicari di Google, dan eh, trennya itu nggak habis-habis gitu. Mungkin kalau tren yang habis itu kayak misal lagu viral di TikTok, terus selama 1-2 bulan dia viral, bulan ketiga, bulan keenam dia mulai turun gitu. Jadi grafiknya turun. Itu menandakan bahwa ya orang-orang udah bosen dengan lagunya gitu. Tapi ternyata kalau lowongan kerja ini adalah salah satu tren yang sering dicari, terutama oleh usia 18 sampai 25 tahun ya. Mungkin teman-teman di sini, aku nggak tahu umurnya berapa, tapi mungkin aku masuk age group itu ya. Nggak tahu kalau Kak Delia gitu. Tapi mungkin mostly memang di umuran segitu yang kita cari ternyata representasinya adalah lowongan kerja gitu. Apapun, misal lowongan kerja di perusahaan A, perusahaan B, lowongan kerja top 10 2023, let's say kayak gitu. Jadi itu terus yang dicari, dan itu menandakan bahwa memang ini adalah needs yang berkelanjutan gitu. Jadi bukan bukan cuma tren sesaat seperti itu. Itu tapi faktanya ternyata menurut Harvard Business Review, 60% dari orang yang tadi udah habis cari kerja, terus apply dan sebagainya, ternyata 60% dari mereka itu fail di 18 bulan pertama atau 1,5 tahun pertama gitu. Nah, definisi fail ini bisa berbagai macam ya. Ada yang mungkin resign, ada yang mungkin nggak suka dengan company-nya, ada yang mungkin value-nya nggak sesuai dan sebagainya. Which is kalau menurutku very personal gitu. Alasan-alasannya memang very personal, jadi sangat-sangat personal. Misal dia nggak suka gajinya cuma segitu, jadi dia minta naik gitu. Itu mungkin yang paling banyak yang seperti itu. Atau mungkin dia nggak happy, bisa jadi rekan kerjanya toxic, bisa jadi manajemennya kurang dan sebagainya. Atau mungkin bisa jadi ternyata dia punya personal value yang ternyata pas di kerjaan itu nggak sesuai gitu. Dia nggak suka korupsi, ternyata ada beberapa peluang korupsi di company-nya dan sebagainya, itu juga bisa jadi. Atau dia pindah lokasi, atau dia masih part-time, terus jadi full-time dan sebagainya gitu. Mungkin di sini teman-teman kalau ada yang lagi merasakan, boleh chat aja di kolom komen. Kira-kira mungkin sekarang tadi yang lagi kerja sambil kuliah di pekerjaannya mungkin belum full-time, atau ternyata sebenarnya pengen juga ya gaji yang lebih besar dan sebagainya gitu. Nah itu aku yakin sih teman-teman ada beberapa yang merasakan ini gitu. Dan menurutku kalau dirangkum memang semuanya alasan yang very personal. Jadi dari mulai nggak cocok, values-nya dari mulai tidak sesuai passion-nya dan sebagainya, gajinya kurang sesuai, jadi kurang puas, kurang relevan, dan mungkin nggak pengen lagi kerja di situ, dan itu jadi sangat personal gitu. Nah, pertanyaannya adalah, ya mungkin ini aku tanya ke teman-teman nih, kalau kayak gitu menurut teman-teman salah atau benar sih gitu. Coba menurut teman-teman dijawab dulu di komen. Kalau misal kita punya alasan tertentu nggak suka di company A, tapi ya alasannya sangat personal. Nah itu eh, mungkin bisa dijawab. Menurut teman-teman salah atau benar gitu. Mungkin ada yang bilang salah karena alasannya nggak terlalu make sense gitu. Karena misal cuma pengen duit yang lebih banyak aja, atau gaji yang lebih banyak, atau apapun gitu. Oke, nggak ada yang jawab salah ya. Benar semua berarti ya. Oke. Oke, berarti kita udah satu paham ya bahwa memang personal reason untuk melakukan sesuatu atau tidak suka dengan tempat kerja itu benar gitu. Dan itulah kenapa ada HR atau ada HRD di dalam satu perusahaan ya, karena memang pekerjaan itu very personal gitu. Maka dari itu eh, aku ingin jelasin bahwa itu adalah langkah awal ketika kita mau menentukan relevansi pekerjaan kita atau sesuatu yang mau kita lakukan untuk menghasilkan sesuatu itu, ya dari situ mulainya, dari values personal gitu.
Yang mana ya banyak orang mungkin mungkin sering lah ya, kita dengar teman-teman kita, aduh, aku nggak passion nih di bidang ini, aku nggak passion nih di company ini dan sebagainya. All about passion, passion, passion gitu. Apalagi yang Gen Z yang mungkin sering dikatain bahwa memang mereka kalau sekalinya nggak passion terus baru 3 bulan kerja langsung pindah dan sebagainya gitu. Which is itu juga ada benarnya karena memang yang dimaksud personal ini kita harus bisa mulai dulu dari diri kita sendiri untuk mencari yang namanya value atau yang aku sebut dengan ikigai gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar atau sering dengar bahkan istilah ini. Jadi ini istilah dari Jepang yang artinya adalah a reason for being. Jadi alasan kita menjadi sesuatu atau melakukan sesuatu, ya intinya alasan dari melakukan sesuatu. Pada konteks ini mungkin alasan kenapa kita harus bekerja, yang itu asalnya dari diri kita gitu. Jadi ada 4 aspek utama yang harus kita cari dulu dari diri kita, dari personally kita itu seperti apa. Kita harus gambarkan dulu, kita harus list dulu. Yang pertama adalah what you love gitu. Jadi ini dimensi paling dasar ya, dimensi paling dasar. Kita cari dulu lah what you love. What you love itu ya aktivitas yang mungkin ketika kita melakukannya kita nggak sadar waktu, saking enjoy-nya kita kita bisa berjam-jam melakukan itu. Contoh misal ada yang mungkin main game, ada yang nulis, ada yang sharing IG story, ada yang ngomong kayak gini di depan banyak orang dan sebagainya. Ada yang nulis mungkin ya seperti itu. Jadi ini paling gampang dicari karena ya akan banyak sekali ya list atau aktivitas dari yang kita sukai gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua baru kita eliminasi lagi dengan yang kita sukai plus what you are good at. Yang kita memang jago gitu, punya skill di situ. Cara menilainya adalah gampang. Kalau misalkan teman-teman punya karya, tunjukin aja ke teman atau keluarga atau teman dekat. Ketika responnya adalah mereka mengakui bahwa kalian memang jago di bidang itu, berarti itu valid gitu. Misal kalian show tulisan kalian ke temennya, oh berarti itu valid gitu. Ketika dia bilang memang tulisannya bagus gitu. Jadi itu valid bahwa what you are good at. Jadi dari dimensi kegiatan-kegiatan aktivitas yang kita sukai, kita em, eliminasi ulang menjadi aktivitas yang kita sukai dan yang kita memang dinilai skillful di bidang itu gitu. Itu yang poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, konteksnya ini karena di pekerjaan ya, jadi memang kita harus eliminasi lagi menjadi apa kegiatan yang memang kita sukai, kita skillful di sana dan kita bisa menghasilkan sesuatu dari sana. Bisa menghasilkan uang, pemasukan dan sebagainya gitu. Tadi misal menulis, dari menulis kita bisa cari example-nya apakah ada orang yang bisa hidup dari menulis, dari karya menulis dan sebagainya gitu. Kita validasi, oh ternyata bisa. Nah, itu baru masuk ke poin ketiga gitu. Itu dan yang terakhir adalah mungkin ini tingkat atas. Jadi what the world needs. Apa yang kira-kira kegiatan itu tuh memang dibutuhkan sama lingkungan kita. Nggak mesti dunia dulu ya. Tapi lingkungan kecil kita aja gitu. Kita hidup di mana, kita tinggal di mana. Misal di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan kantor, lingkungan universitas, atau satu kecamatan, kota, dan sebagainya. Itu kita bisa cek dulu ini pekerjaan kita ini atau aktivitas kita ini dibutuhkan nggak sih saat ini oleh orang lain gitu. Dibutuhkan nggak 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan gitu. Jadi itu yang nantinya kita bisa nilai dari aktivitas yang kita pilih ini. Jadi dari yang mulai kita sukai, kita skillful, kita bisa dibayar dari melakukan itu, dan kira-kira ini tuh dibutuhkan gitu, sehingga demand-nya atau permintaannya atau kebutuhannya itu akan berlanjut gitu. Jadi nggak cuma nanti 1 bulan terus udahan karena memang nggak ada yang butuh gitu. Jadi itu maksudnya finding ikigai ini.
Nah, beberapa poin yang mungkin sering dimention ya sama generasi kita terkait passion gitu. Misal aku nggak passion, jadi aku resign aja dari kerjaanku gitu. Nah, kalau kita lihat di sini memang passion ini itu cuma irisan daripada what you love atau what you are good at gitu. Jadi apa yang kita sukai dan apa yang kita skillful di bidang tersebut. Bukan berarti passion itu ya kita harus bisa dibayar dari melakukan itu tuh enggak gitu. Jadi itu adalah konsep yang kemudian harus dipahami. Makanya kalau misal nggak passion, passion itu bisa dicari di luar pekerjaan sebenarnya gitu. Hobi atau mungkin aktivitas lainnya di luar pekerjaan yang kita bisa cari, misal golf atau eh, olahraga lari, yoga dan sebagainya, itu passion gitu. Kita nggak mesti bisa dibayar dari melakukan itu, tapi kita tahu itu passion. Nah, disinilah nanti fungsinya pemahaman ini. Jadi kita bisa mengelompokkan mana yang kita akan kategorikan sebagai pekerjaan, mana yang akan kita kategorikan sebagai hobi, dan lain-lain gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi gambarannya Ikigai ini adalah tadi kita self reflection, kita tanya ke diri kita sendiri dan kita gambarin termasuk yang kita sedang jalani hari ini mungkin bisa jadi bahan evaluasi juga apakah kita ini memang sudah passion atau sudah sesuai dengan ikigai kita atau ternyata ini cuma cuma apa namanya asal aja gitu. Jadi itu yang nanti bisa dievaluasi. Kemudian bicara soal tadi ya, kalau ikigai kan dari istilahnya dari hati dan pikiran kita lah ya, kita udah mapping dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya ada juga yang perlu dilanjutkan gitu. Jadi dari pikiran dan hati kita keluar sedikit ke apa namanya personal fit kita atau personality kita gitu. Maksudnya gimana sih gitu. Jadi maksudnya adalah ketika kita udah tahu pekerjaan apa sih yang kita pengenkan dari ikigai tadi, belum tentu pada saat itu juga kita bisa langsung reach the goals gitu. Oh, kita mau kerja di sini karena begini 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 gitu. Karena ini ikigaiku dan sebagainya. Belum tentu karena ada beberapa faktor eksternal juga yang kita bisa pertimbangkan gitu. Misal untuk bekerja di sana apakah kita punya skill yang mumpuni yang mana jadi requirement-nya dari pekerjaan tersebut. Kalau di Indonesia mungkin apakah kita punya koneksi yang oke sehingga dia bisa membantu merekomendasikan kita untuk di role tersebut. Apakah kita punya sertifikasi, apakah kita punya apa namanya ya tadi skill tadi untuk di sini gitu. Karena memang pada dasarnya eh, masing-masing orang itu akan punya perbedaan personal fit pada saat ini gitu. Jadi kalau bicara soal eh, past, present, future atau masa lalu, saat ini dan masa depan, jadi kita perlu flashback dulu di masa lalu kita sama nggak sama orang lain gitu. Orang lain misal udah punya skill set yang oke karena dia udah punya pendidikan yang oke, eh, kemudian juga misal punya skill yang oke, mungkin ya lahir di keluarga yang oke juga sehingga dia bisa mengakses gitu. Sementara dari kita pribadi belum punya skill, belum punya akses ke sana dan keluarga kita juga biasa-biasa saja. Which is itu akan menyadarkan kita bahwa kita butuh waktu untuk mengejar sedikit ke starting point orang lain, mengejar tadi skill, pendidikan dan sebagainya. Yang mana kalau orang lain saat ini udah punya, mungkin kita harus pursue lagi 6 bulan, 1 tahun ke depan dan sebagainya gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan personal fit. Apakah pekerjaan ini diinginkan, tapi apakah sudah kita bisa penuhi requirement-nya gitu. Jadi itu. Dan perlu teman-teman sadari juga tadi kita perlu menyadari posisi kita saat ini di mana sih starting point-nya gitu. Mungkin kalau aku sama Kak Delia akan punya perbedaan juga starting point-nya pada saat bekerja gitu ya. Eh, Mungkin as simple as perbedaan tahun atau perbedaan waktu lulus kuliah. Nah itu juga ngaruh karena memang
kalau lulus kuliah duluan, mungkin dia udah punya skill set, sementara yang belum lulus, yang harus dikejar adalah lulus duluan gitu. Jadi itu salah satu eh, gambaran yang mungkin bisa memberikan sedikit gambaran orang itu berbeda, setiap orang itu berbeda gitu. Termasuk juga tadi kalau aku sempat mention kondisi keuangan saat apply pekerjaan, kondisi keluarga, kondisi apapun lah yang relate dengan diri kita dengan eh, pada saat apply pekerjaan gitu. Jadi itu yang kemudian aku kaitkan dengan yang namanya diagram Maslow. Jadi manusia itu beraktivitas kan berdasarkan apa yang dia butuhkan dulu, eh, dari yang paling bawah itu, eh, kalau misalkan kebutuhan hidupnya kayak misal rumah, makan dan sebagainya itu udah bisa terpenuhi, baru dia nanti naik lagi ke stage selanjutnya, dia melakukan sesuatu karena pengen memperoleh kepercayaan diri. Stage selanjutnya lagi untuk mengaktualisasi diri kayak gitu. Gambarannya seperti itu. Jadi kalau di konteks pekerjaan, aku bagi ke dalam tiga tiga fase ya. Yang pertama adalah basic atau physical needs. Jadi kalau kalau misal kita memang sadar bahwa diri kita ini sedang bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisik, kayak makan, tidur, kebutuhan keluarga dan sebagainya, itu kita harus sadari dan kita harus terima gitu bahwa memang pekerjaan yang saat ini saya jalani adalah memang untuk memenuhi itu gitu. Sebelum ke stage selanjutnya yaitu self esteem. Kalau self esteem mungkin lebih kepada kalau kita sudah berhasil untuk memenuhi kebutuhan, makan aman, tidur aman, keluarga aman, keuangan aman, baru nanti kita masuk ke step selanjutnya yaitu self esteem. Jadi kalau kita tadi pengen deh bekerja sesuai dengan ikigai tadi gitu. Misal mau kerja di suatu perusahaan yang mana perusahaan itu sesuai dengan ikigai saya, gitu boleh gitu. Jadi boleh untuk nanti berpindah ke pekerjaan sana karena memang secara em, kebutuhan dasar sudah terpenuhi seperti itu. Sampai nanti mungkin hopefully kalau udah settle banget, baru nanti ke tahap aktualisasi diri gitu. Aktualisasi ini diri ini mungkin contohnya adalah misal kayak Bill Gates punya Microsoft, udah kerja 20-an tahun, kemudian udah settle, baru dia keluar dari CEO sebagai CEO-nya, terus buat yang namanya filantropi atau charity kayak gitu. Yang kerjanya tadi bantu orang, mendanai orang, kasih makan orang, program-program charity dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan self actualization. Tapi itu masih sangat panjang gitu. eh, Apa namanya? Gambarannya gitu. Nah, maksud dari ini, dari slide ini adalah buat teman-teman supaya cari tahu dulu nih, saat ini memang stage-nya ada di mana gitu. Karena memang kalau ternyata stage-nya, termasuk aku pribadi juga masih merasa aku masih di antara stage basic sama self-esteem gitu. Jadi masih coba untuk memenuhi kebutuhan, tapi sambil merencanakan untuk apa namanya pursue career di eh, perusahaan atau pekerjaan idaman, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi masih masih 50-50 antara itu. Karena ya itu wajar gitu loh. Ketika kita bisa mengetahui dari mana sih kita mulainya gitu. Seperti itu. Nah, eh, sedikit referensi juga bahwa memang starting point kita juga beda. Ada yang mungkin tadi dari keluarga yang punya power, ada yang enggak. Mungkin salah satu contohnya ya ada yang anak presiden, ada anak yang bukan presiden gitu ya. Jadi itu juga berpengaruh untuk eh, mempursu sebuah karir atau memperoleh sebuah karir seperti itu. Nah, tujuan dari slide ini atau referensi ini adalah untuk yaitu tadi menyadarkan teman-teman bahwa ya memang kita dilahirkan ke dunia ini unfair gitu loh. Dalam salah satu bukunya Ash'ali sama Hasan Kuba di Unfair Advantage. Jadi memang status sosial seseorang saat dilahirkan itu pasti berbeda-beda
Yang pertama berbeda secara keuangan, money-nya beda tentunya. Itu juga relate dari keluarga mana kita dilahirkan. Pada saat kita lahir atau saat kita mencari kerja itu, kondisi keuangan keluarga kita seperti apa dan sebagainya. Which is itu pasti beda-beda gitu. Kemudian juga level intelijensi dari otak kita, ada yang IQ-nya tinggi, ada yang enggak. Jadi pada saat penyerapan materi, penyerapan skill juga berpengaruh gitu loh. Itu yang harus kita sadari juga. Mungkin beberapa juga, kalau aku pribadi dulu udah pernah tes dan sebagainya, jadi tahu gitu level of intelligence-nya berapa gitu. Dan kita juga harus pahami itu. Kalau misal kita ternyata di bawah rata-rata, bukan berarti kita tidak bersyukur, tapi lebih kepada kita menyadari bahwa memang kita butuh waktu lebih untuk mempelajari sesuatu, untuk mempelajari skill tertentu, sehingga nanti itu balik lagi ke kita. Kita nge-planning waktunya berapa dan sebagainya gitu. Kemudian ini juga penting ya, location and timing. Jadi ya perbedaan lokasi itu juga ngaruh sama kesempatan kita dapat kerja tentunya, dan juga timingnya gitu. Di misalnya let's say yang ya globally lah gitu, di Singapura sama di Indonesia meskipun dekat tapi secara salary atau gaji beda, secara requirement juga beda, dan sebagainya gitu. Jadi itu beda. Kemudian timingnya juga gitu. Kalau bicara timing, Indonesia versus Cina versus Amerika gitu. Jadi kalau misal di Amerika itu mungkin kita bisa melihat mereka udah lebih maju dari kita 10 tahun ke depan gitu. Kalau Cina mungkin 5 tahun ke depan. Nah, kalau Indonesia memang ini selalu tertinggal gitu. Jadi 10 sampai 5 tahun di belakang mereka. Dalam segi perkembangan teknologi contohnya di Amerika sudah ada Amazon, di sini 2011-an baru ada Tokopedia. Contohnya seperti itu. Di sana udah ada Uber dan sebagainya berpuluh tahun lalu. Di sini baru muncul Gojek beberapa tahun lalu. Jadi itu sih yang kemudian kita perlu sadari bahwa location-nya beda, tapi ini juga creates opportunity yang beda gitu. Jadi itu yang perlu kita kita pahami. Termasuk timing juga. Jadi kalau saat ini mau mengembangkan yang namanya perusahaan software kayaknya udah banyak gitu ya. Tapi kalau AI kayaknya lagi booming, artificial intelligence, robotik dan sebagainya. Gitu. Jadi itu juga persoalan timing. Itu kemudian juga education sama expertise. Jadi tingkat edukasi kita, misal S1 kah atau SMA atau S2, S3 dan sebagainya, itu juga sangat berpengaruh sama kesempatan kerja nanti gitu. Termasuk skill kita udah diperoleh apa aja, course-nya udah apa aja, sertifikasinya udah dari mana aja dan sebagainya gitu. Yang mana kalau belum punya berarti butuh waktu lebih untuk kemudian merencanakan dan sebagainya. Lalu status juga nih ngaruh, terutama kalau di Indonesia kayaknya masih berpengaruh ya. Eh, Ketika kita dilihat apakah anak dari seorang A, seorang B, eh, kalau anak yang punya perusahaan pasti kan langsung bisa clear gitu ya path-nya seperti itu. Jadi itu yang kita perlu sadari. Nah, maksud dari ini adalah bukan untuk mengeluhkan terhadap takdir diri, tapi lebih kepada kita sadar bahwa memang dunia ini unfair, kita lahir juga nggak bisa request kita mau dilahirkan di keluarga apa dan sebagainya, tapi yang perlu kita sadari adalah bahwa untuk mengejar rekan kita yang mungkin sudah banyak advantage-nya, kita perlu waktu gitu loh. Kita perlu waktu dan perlu tenaga lebih banyak. Nah, itu yang perlu kita terima, bahwa kita memang berbeda dari teman kita yang sudah dikasih advantage, tapi kita sadar bahwa kita bisa kok mengejar ke arah sana gitu. Seperti itu. Jadi ini adalah the fair advantage. Nah, kemudian setelah dari Ikigai, kemudian tadi dibalut dengan personal fit, sama kita juga tahu stage kita ada di mana, kemudian status kita dan sebagainya, sehingga kita bisa tahu diri kita secara full seperti apa gitu.
barulah kita nanti bisa mulai untuk memprepare bagaimana sih strategi untuk apply pada pekerjaan-pekerjaan yang kita mau atau kita inginkan based on personal fit tadi. Untuk mencari informasi yang relevan, kalau kita udah beres ya tadi dengan personal fit kita dan semacamnya. Nah, ini juga yang penting ketika kita mau memplanning nanti kalau kita udah bisa fulfill seluruhnya, kita mau kerja di mana ya, atau kita lebih baik kerja di mana, role-nya apa, industrinya apa dan sebagainya gitu. Yang perlu dilakukan adalah ya riset, coba banyak baca referensi, coba banyak baca perkembangan eh, zaman, perkembangan teknologi, perkembangan seluruh seluruh industri ya, mulai dari kesehatan, mulai dari em, mental health atau logistik atau startup atau eh, beauty, e-commerce dan sebagainya gitu. Jadi kita coba mulai untuk memetakan bahwa industri yang kita pilih ini ada nggak sih masa depannya, secara tren seperti apa dan sebagainya gitu. Kalau di McKinsey itu ya kita bisa lihat ini prediksi 10-20 tahun ke depan, terutama semenjak pandemi gitu. Jadi mereka kasih tahu ke kita bahwa setelah pandemi memang yang akan eh, berkembang itu ya related dengan teknologi gitu. Jadi seluruh industri itu pasti ada teknologinya, apalagi teknologi industri sendiri. Gitu. Jadi misal kayak eh, wellness atau kesehatan, eh, sekarang udah banyak peran teknologi di sana, mulai dari cara bookingnya, cara merawatnya dan sebagainya. Itu juga sudah ini apalagi kemarin semenjak pandemi, nah itu mengubah eh, planning seluruh industri jadi memang teknologi oriented semua gitu. Lalu juga eh, shopping tentunya kalau mau di industri D2C atau e-commerce tentunya ya seperti seperti yang kita lihat hari ini lah, kita beli apa-apa nggak mau untuk kemudian moving lah. Kita sangat bergantung dengan teknologi gitu. Termasuk juga fashion. Jadi untuk fashion, brands dan sebagainya sekarang juga masing-masing kita bisa lihat punya website sendiri. Mereka juga install beberapa software juga termasuk produk dari perusahaan saya juga untuk bisa melihat bagaimana sih behavior dari seseorang itu. Termasuk kalian nih lagi buka Zoom, itu bisa terrecord loh bahwa kalian buka Zoom dari jam sekian sampai jam sekian, terus habis buka Zoom nanti buka apa lagi dan sebagainya. Which is kita jadi bisa membaca bahwa teman-teman itu behaviornya segini. Jadi nanti jangan kaget tiba-tiba teman-teman dapat notifikasi di jam-jam tertentu yang seolah-olah kayak eh, peramal gitu. Kok bisa tahu ya kita habis bahas sesuatu, habis buka sesuatu dan sebagainya. Gitu. Jadi itu semua memang sudah connected tanpa teman-teman sadari. Maka dari itu. Kemudian juga eh, dari segi produksi makanan itu juga sekarang sudah pakai AI. Apalagi di ya jadi ada beberapa shifting kayaknya ya dari industri lama yang mungkin dalam tanda kutip di diidam-idamkan dulu ke industri yang sekarang gitu. Mungkin dulu zaman 2000-an perminyakan, pertambangan itu masih jadi salah satu yang seksi untuk dicari gitu. Tapi sementara sekarang kita bisa lihat Saudi Arabia dan negara-negara di Middle East lainnya yang memang dulu fokusnya ke pertambangan, sekarang mereka sudah mulai meninggalkan dan mengalokasikan uangnya lebih kepada travel, hospitality, tempat wisata banyak banget di sana, kemudian juga mulai membuat eh, perusahaan-perusahaan teknologi yang besar-besar juga. Kemarin juga sempat produce robot pramusaji, jadi tukang melayani eh, food court atau
tempat makan itu sekarang sudah pakai robot dan sebagainya. Which is itu juga awalnya kita lihat biasanya dari Jepang, dari US dan sebagainya, sekarang udah mulai dari Middle East dan sebagainya, yang dulu fokusnya di pertambangan sekarang ke arah sana gitu. Jadi itu benar adanya bahwa memang 10-20 tahun ke depan teknologi industri ini masih jadi sesuatu yang relevan gitu loh. Seperti itu, apalagi dengan produksi mobil listrik yang salesnya sekarang mungkin udah bisa ngalahin sales mobil lama seperti itu. Jadi itu bisa kita lihat juga gitu. Cuma tadi notes-nya adalah mungkin secara news itu kita bisa lihat bukan di Indonesia, tapi misal di Amerika, di China dan sebagainya. Kalau kita sebagai orang Indonesia mungkin melihatnya, kayaknya enggak deh, masih konvensional gitu. Iya memang karena secara timing tadi yang aku jelaskan, kita memang tertinggal 10 tahun di belakang gitu. Jadi 10 tahun lagi nih baru nanti mungkin rame soal AI, soal mobil listrik dan sebagainya gitu. 10 tahun lagi gitu. Tapi ya itu juga jadi opportunity buat kita bahwa kalau merencanakan karir 10 tahun lagi yang akan datang, which is di mana Indonesia itu juga terkena teknologi wave ini, maka ya kalau mau em, mendapatkan opportunity yang oke, kita harus persiapkan gitu loh. Oke, berarti industrinya yang oke ini 10 tahun lagi kita targetkan mau kerja di sini. Dalam 10 tahun itu kita bisa gali skill apa yang dibutuhkan tadi ya. Kemudian juga apa kebutuhannya, eh, butuh degree atau enggak gitu, butuh gelar sarjana sampai S2, S3 atau enggak dan sebagainya. Itu yang kemudian kita cari gitu. Lalu mungkin ini buat insight aja. Jadi memang kemungkinan 10 tahun, 20 tahun ke belakang ke depan sampai 2030 itu juga ada beberapa profesi yang kemungkinan tidak menjanjikan lagi dan bisa digantikan oleh AI. Mungkin sekarang belum kerasa, tapi 10-20 tahun lagi uh, itu akan jadi sesuatu yang terbukti lah gitu. eh yang pertama ada kalau health profesional, itu mungkin masih aman selama dia bisa juga menambah skill IT-nya atau mungkin cara menggunakan teknologi di dalamnya, kemudian juga eh, kreativitas itu juga masih jadi sesuatu yang mungkin ya 50-50 lah, bisa digantikan, kadang juga enggak gitu. Kemudian juga property maintenance itu juga tentunya tidak bisa digantikan sama teknologi karena mau nggak mau itu physically gitu. Transportasi juga yang bisa dibantu hanyalah service untuk bookingnya aja, tapi kalau transportasi nyatanya kita bisa lihat. Kemudian juga legal, urusan soal konsultan legal atau hukum, kemudian juga eh, konsultan-konsultan lainnya selama dia masih bisa beradaptasi, masih oke lah gitu. Jadi ini industri-industri yang kemungkinan masih oke, yang ada warna birunya lah, itu masih masih oke. Tapi untuk yang warna abu-abu, yang minus-minus ini, itu kemungkinan besar 20 tahun lagi, 10 tahun lagi itu bisa digantikan oleh komputer gitu. Contohnya office support atau customer service, sales. Itu sekarang sangat bisa digantikan karena eh, udah ada semacam otomasi tadi ya, dari industri-industri teknologi mengeluarkan tools-tools yang bisa menggantikan peran mereka, kurang lebih seperti itu. Jadi contohnya misal ya saya pernah kerja sama atau pernah minta bantuan sama konsultan legal gitu ya, yang dulu mungkin sampai saat ini atau mungkin 5 tahun ke belakang masih jadi idaman gitu ya. Konsultan dengan gaji gede, terus kemudian dipandang statusnya oke dan sebagainya gitu. Tapi sekarang menurut aku pribadi, konsultan itu sangat bisa digantikan dengan komputer atau AI karena kerjaan dia adalah
membuat sebuah draft atau membuat sebuah pekerjaan yang sebenarnya kalau kita minta bantuan mereka ya karena kita nggak ada waktu aja gitu. Misal kayak buat proposal lah atau buat draft terkait pekerjaan A dan B gitu. Atau ngecek kira-kira kalau konsultan legal ya, ngecek kira-kira di undang-undang kita em, itu bunyinya seperti apa, terus dilarang atau enggak, poin-poinnya apa gitu. Which is kalau secara logika aja dengan filenya dimasukin ke komputer, nanti komputernya bisa nyari sendiri, bisa merekomendasikan sendiri bahwa pasal ini adalah ini, em, apa namanya, larangannya adalah ini gitu. Jadi itu salah satu contoh profesi yang kemungkinan nanti akan tergantikan gitu. Karena ya secara perusahaan mereka mencoba untuk tidak membuang-buang kos hanya untuk menggaji orang yang secara kerjaan sebenarnya bisa digantikan sama sebuah software gitu. Dari 10 orang yang bekerja mengerjakan hal tersebut dengan satu software yang bisa menyelesaikan semuanya, ya mending pilih satu software karena secara biaya lebih sedikit dan sebagainya. Jadi itu logik dari orang-orang di perusahaan lah, seperti itu. Nah, ini sebagai gambaran. Itu jadi secara industri overview-nya seperti itu. Ini baru dari satu referensi aja yang mungkin aku bisa share. Ada sekian puluh ribu referensi juga yang bisa teman-teman cari gitu. Yang mana sebenarnya poin utamanya adalah kita perlu melihat ke depan 10 tahun, 20 tahun ke depan itu industri apa, profesi apa yang profesi apa yang akan tergantikan dengan teknologi, profesi mana yang perlu kita hindari gitu. Seperti itu. Jadi ini terkait future of work. Kemudian ya setelah kita riset, setelah kita juga tahu personal fit kita dan sebagainya, maka yang bisa kita lakukan ya tadi eh, memetakan kira-kira aspek-aspek apa aja yang mau kita jadikan seleksi untuk pekerjaan di masa depan kita. Kemudian nanti tinggal dimasukin ke sini, misalkan pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C. Apakah pekerjaannya menyenangkan buat kita, fit dengan needs kita pada saat ini, atau stage kita pada saat ini, apakah sesuai. Kemudian kalau tadi naik sedikit, apakah pekerjaan ini nantinya bisa menambah value sosial misalkan untuk kita dengan, oh ternyata dengan bekerja di sini kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan gitu. Misal kerja di NGO atau di filantropi dan sebagainya yang mana ya pekerjaannya memang sosial gitu, tapi kita juga tetap digaji. Terus dipetakan juga pekerjaan mana sih yang kemudian kita bisa being good gitu, bisa skillful dan skill kita kepake di sana. Kemudian juga pekerjaan mana yang mungkin eh, secara value sama teammates-nya itu cocok, sama rekan kerjanya kita cocok dan sebagainya secara value itu mana. Ya karena pasti beda-beda ya perusahaan A, perusahaan B secara culture ya tanyain aja testimoninya gimana. Bagaimana cara mereka menyikapi soal hari-hari besar gitu. Bagaimana mereka menyikapi soal perbedaan agama dan sebagainya. Itu juga nanti berpengaruh gitu dengan culture dari perusahaan yang mau kita pilih. Kemudian ya jelas kita juga perlu mencocokkan dengan needs kita pada saat ini apa, apakah masih physical, tadi basic sama physical aja, atau udah self-esteem, atau sudah di level aktualisasi gitu. Sama yang terakhir adalah tadi fit with rest of life. Jadi kita udah prediksi tadi 10-20 tahun ke depan pekerjaan kita ini aman atau enggak, maka kita bisa pilih pekerjaannya gitu. Dan inilah yang eh, kita apa namanya? Kita cari gitu ya. Inilah yang perusahaan teknologi cari. Jadi cara berpikir yang seperti ini nanti yang kemudian bisa untuk
menjawab interview-interview atau pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan pada saat pekerjaan, terutama di teknologi industri yang mungkin saya alami sendiri gitu. Jadi bukan yes or no, bukan skillnya apa dan sebagainya, tapi lebih kepada menjelaskan kenapa dirimu secara personal cocok dengan pekerjaan ini, terus dijelasin satu-satu nih eh, aspek-aspek ini, kemudian juga secara ikigai kita, secara basic needs kita dan sebagainya, sama secara peluang di masa depan pekerjaan itu masih ada atau enggak menurut kita gitu. Jadi itu yang nanti akan dinilai seperti itu cara berpikirnya. Nah, mungkin ini beberapa framework tadi ya yang udah aku share yang nantinya akan bermanfaat dari mulai kenali diri sendiri, personal fit tadi, kemudian basic needs-nya atau needs-nya ada di stage mana, statusnya lagi di mana, eh, riwayat pendidikan dan sebagainya ada di mana, lalu hasil riset kita terkait peluang kerja per industri itu seperti apa dan sebagainya gitu. Nah, inilah yang akan membantu kita untuk menemukan fitnya. Dan kebetulan kalau buat saya pribadi memang fitnya di teknologi industri berdasarkan apa yang saya jelaskan tadi gitu. Mungkin teman-teman nanti juga ada setelah menggunakan framework ini ada yang mungkin fitnya di industri lain dan sebagainya, that's fine gitu. As long as dia relevan dengan apa yang kita cari, itu juga bisa dimaksimalkan. Mungkin itu dulu ya secara materi. Nanti lebih enak mungkin kita bisa tanya jawab biar use case-nya bisa lebih enak. Kalau ada yang mau sharing soal pengalamannya hari ini dan sebagainya itu juga kayaknya boleh sih. Gitu. Mungkin itu aja dari aku untuk sesi materi ini. Terima kasih banyak. Aku kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Mas Fahmi atas pengantar materinya. Ini saya yakin merupakan hal yang dasar banget ya teman-teman kalau misalnya kita mau masuk ke suatu industri gitu. Frameworknya juga emang harus tepat, harus sesuai gitu. Jadi tidak heran kalau tadi Mas Fahmi bilang bahwa perekrutan sekarang itu udah bukan yang berdasarkan apa ya, berdasarkan i- sesuai dengan biodata yang sering kita elu-elukan itu, tapi lebih ke frameworknya seperti apa, gimana cara menyikapinya, kenapa kamu cocok dengan industri ini dan lain sebagainya by personal gitu. Jadi ini merupakan awal, tapi sangat penting untuk didasari, untuk dipahami untuk karir ke depannya gitu ya. Sekian mungkin kali ya. Kita buka langsung aja sesi tanya jawab atau sesi sharing. Ini udah ada dari Mbak Gulshen Mahira. Itu pertanyaannya, kalau misalnya mau tanya jawab atau interaktif, itu bisa diaktifkan langsung ya mikrofonnya. Saya bacakan dulu. Selamat sore Kak Fahmi, izin bertanya. Saya ada masukan di Skype. Bagaimana caranya agar kita bisa berbagi di Google dan dapat mendapatkan eh, viewers dan atau reader yang banyak gitu. Oh oke, berarti ini tips dan triknya gitu ya. Oke, mungkin bisa langsung dijawab Mas Fahmi atau gimana? Ya, boleh, boleh. Boleh langsung dijawab. Terima Oke. kasih Mbak Gulshan, pengguna Scribe berarti ya. Iya. Eh, sebenarnya ini berlaku untuk berbagai macam platform sih, dan ini juga jadi opportunity untuk yang lainnya gitu ya. Jadi kalau misal mau, intinya mau view dari apa ya, karya kita itu dilihat, itu banyak caranya gitu. Mulai dari SEO atau sosial media dan sebagainya, atau personal promotion juga, automation dan sebagainya di Google Ads, di Meta Ads juga ada gitu. Cuma yang jadi kuncinya adalah eh, pertama pastikan dulu produknya itu bisa digunakan gitu, digunakan untuk halayak atau disebarkan. Yang kedua tadi caranya ketika udah masuk ke platform penjualannya, gimana caranya kita bisa conversionnya.
Itu gimana caranya mereka nggak cuma visit terus lihat doang terus kabur, tapi kita juga bisa eh, mungkin semacam memberikan apa ya, personalized experience. Jadi pengalaman yang misal ya, kayak misal ada beberapa orang yang mengunjungi scrapnya Mbak Gulshan, kemudian disitulah titik mainnya, step pertama. Daripada mereka visit terus kabur, mending mungkin ditambahin pop up, ditambahin survei, ditambahin feedback form, atau buat feedback form sendiri, eh, dengan mengcapture nama-nama orang yang at least visit ke sana tuh kita tahu nama orangnya siapa, kontaknya berapa, sama kebutuhan mereka apa gitu. Nanti setelah, karena orang yang visit ke page kita itu kan nggak langsung beli pasti, atau nggak langsung menggunakan, atau nggak langsung berimpact sama eh, pemasukan kita lah, intinya seperti itu. Tapi yang bisa kita lakukan ya tadi, ketika udah lewat sebulan, 2 bulan, baru kita mungkin bisa ingetin lagi ke mereka, reminder dan sebagainya, yang itu juga diautomasi gitu. Jadi itu sih, kalau saran dariku, kalau viewers banyak cukup mudah, kalau punya modal berarti ads aja di mana-mana. Tapi kalau kalau apa namanya, kalau circle-nya masih ke teman-teman sendiri, ya itu paling gampang buat feedback form, terus nanti di otomasi aja kira-kira remindernya mau per berapa lama. Intinya supaya mereka balik lagi lah ke produk kita, terus ngelihat lagi, terus jadi kan viewersnya nambah lagi, kita bisa dapat komisi dari situ. Mungkin itu sih ya, generally, jadi seluruh platform sih biasanya logiknya seperti itu, nggak cuma di script tapi di e-commerce, di website yang e-commerce juga, yang mungkin mereka punya sendiri dan sebagainya, itu juga seperti itu rata-rata gitu. Semoga menjawab ya. Soalnya ini langsung nanya ke spesifik produk. Oke, Mbak Mahira Terima kalau kasih, mau, Kak. oke, sip, sip, sip. Kalau tadinya mau menawarkan, kalau mau diskusi, itu boleh banget. Boleh, boleh. Oke. Ada yang mau bertanya lagi selain Mbak Mahira tadi? Boleh langsung aja untuk open microphone. Ini Izin atau bertanya Bu. iya boleh, Pak Syarif ya. Iya. Di pembahasan awal kan membahas tentang interview ya, kalau tidak salah Pak ya. Ya, betul. Saya sering Pak ya, saya mengalami dikala saya interview di sebuah perusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri, itu terkendala di cara penyampaiannya Pak ya. Ya terkendala saya di cara penyampaiannya. Jadi rata-rata kegagalan saya di dalam interview itu diperhatikan dari gerak-gerik saya menyampaikan Pak. Kira-kira bagaimana fungsinya Pak? Oke, oke, oke. Bagaimana Ya, mengatasi mungkin ya cara menyampaikan pendapatnya, mungkin idenya ada Mi, tapi cara menyampaikannya, kemudian gerak-geriknya, bahasa tubuhnya, mungkin itu yang kurang meyakinkan sehingga gagal untuk masuk. Ya Silakan. betul betul betul. iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini juga cukup berkaitan ya sama teman-teman yang lain juga. Jadi memang sebenarnya interview ini jadi salah satu decision maker juga di dalam proses pekerjaan. Karena di situ dilihat semua dari mulai ide, terus tadi ya cara berpikir, cara menyampaikan, semuanya penting gitu. Eh, dan kalau dari pengalaman saya memang rata-rata kalau di yang sudah saya alami itu pertanyaannya itu bukan yang ribet, tapi lebih kepada pertanyaannya mudah, tapi itu bisa sangat menggambarkan proses kita ke belakang gitu. Jadi kita udah ngapain aja, kita pernah bekerja di mana, pengalamannya apa aja. Kalau ternyata ditulisnya pengalaman 20 tahun tapi
dari cara menjawabnya ternyata kurang, jadi kelihatan cuma 5 tahun dan sebagainya, itu juga nanti jadi decision maker dalam proses interview gitu. Pertanyaan yang pernah saya dapatkan simple, jadi kayak misal kalau ada temanmu yang mau buat eh, toko roti di suatu daerah yang baru, apa yang akan kamu lakukan? Gitu doang. Jadi itu salah satu contoh pertanyaan yang sangat-sangat terbuka, tapi itu akan jadi penilaian yang sangat penting untuk interviewer gitu. Jadi yang akan dinilai adalah bagaimana kita merunutkan proses menjawabnya gitu. Contoh, mungkin ini bocoran ya gitu. Contoh adalah itu nggak mesti langsung dijawab loh. Jadi kita bisa nanya lagi secara spesifik. Dengan kita bertanya lagi itu jadi nilai plus. Misal eh, tadi ya, eh, questionnya adalah gimana cara kita membantu teman kita yang mau buka toko roti di daerah baru. Nah, kita jangan langsung menjawab, tapi lebih ke nanya lagi. Boleh tahu nggak ini daerah tertentunya ini di daerah mana? Terus mungkin hubungan kita dengan teman kita ini apakah pernah bisnis bareng sebelumnya atau belum pernah atau baru kenal dan sebagainya. Lalu toko roti ini apakah bisnis pertama dari teman kita atau bisnis sebelum-sebelumnya dan sebagainya. Jadi dengan kita menanyakan lagi kepada interviewer itu jadi nilai plus bahwa oh, orang ini step pertama yang dilakukan adalah mengklarifikasi informasi yang tidak jelas atau tidak rigid gitu, menjadi sesuatu yang rigid, which is itu point plus gitu. Dan itu behaviornya yang dinilai. Cara berpikirnya juga dinilai dari dengan kita tanya balik berarti itu jadi point plus. Karena biasanya seperti yang kita tahu pada umumnya, kalau misal kita ditanyakan hal yang seperti itu, ya 100 orang ditanyakan hal seperti itu, yang mereka lakukan secara umum pasti langsung menjawab gitu. Pasti ngalor ngidul, nanti harus dibantu ininya, bla 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 gitu. Jadi sangat-sangat lebar. Tapi kalau kita udah tanya balik, kita jadi tahu spesifikasi dari jawaban yang ingin kita berikan. Bahwa teman kita ini nggak cuma teman secara umum, tapi ternyata teman bisnis yang kita juga pernah berbisnis dengan dia, lalu daerahnya ini juga daerah yang metropolitan, let's say, yang mana udah ada bisnis-bisnis toko roti lainnya di daerah itu. Jadi asumsi-asumsi itu yang nanti kita bisa gunakan untuk menjawab atau merangkai jawaban selanjutnya. Jadi sesimpel itu pun nanti berpengaruh gitu. Daripada kita jawab langsung, ngalor ngidul dan sebagainya, lebih baik kita klarifikasi, kita semacam kasih skrip. Jadi dari jawaban saya yang akan saya jelaskan nanti, saya memiliki beberapa batasan-batasan pada jawaban saya. Batasan pertama adalah ini, yang kedua adalah ini, yang ketiga adalah ini gitu. Baru nanti setelah itu kita bisa move ke bagaimana kita menjelaskannya gitu. Nah, bagaimana kita selanjutnya menjelaskannya itu juga harus relevan dengan role yang kita pilih gitu. Antara role-nya kalau posisi sales sama posisi customer support itu cara cara menjawabnya akan berpengaruh gitu. Kalau kita uh, meng-apply-nya ke posisi sales tapi cara menjawabnya itu customer support, itu nanti akan jadi poin minus gitu pada saat menjawab pertanyaan yang sama gitu. Kalau orang sales mungkin lebih kepada planning, gimana cara dia uh, meningkatkan jumlah sales dan sebagainya, gimana cara dia go to marketnya dan sebagainya gitu. Itu kalau orang kalau kita apply-nya ke sales tapi jawabnya dengan gaya customer support atau CS, dengan cara tadi diperbaiki pelayanannya dan sebagainya, itu kan CS banget ya, nggak relate sama sales. Jadi itu yang nanti akan jadi poin minus. Itu jadi dari structure-nya, kalau menurut saya eh, yaitu yang dimaksud cara menjawab itu bukan hanya gestur atau mimik wajah dan sebagainya, bukan, tapi
step by stepnya dari awal pertanyaan itu ditanyakan, apa step pertamanya, step keduanya seperti apa, step ketiganya sesuaikah dengan role yang di-apply atau enggak. Gitu kebanyakan. Jadi mungkin itu yang perlu dipertimbangkan lagi. Kalau gestur, mimik muka dan sebagainya, kalau pengalaman saya itu jadi hal yang oke-oke aja karena masing-masing punya personality yang beda ya. Ada yang introvert, ada yang extrovert dan sebagainya. Which is itu udah kelar sebelum interview tuh mereka sudah bisa mentoleransi hal itu. Biasanya kalau di tempat saya bekerja lah seperti itu. Gitu, Oke, semoga menjawab. sip sip. Apakah ada tanggapan dari Mas Syarif yang mengajukan pertanyaan ya? Gimana Mas? Izin Bu, saya lagi ada kegiatan ini lagi kerja, saya kerja di kapal, jadi ada kegiatan. Oh, maaf Bu, Gimana gimana? mohon maaf Bu, ini lagi ada kegiatan saya di kapal. Saya sementara posisi ada di kapal, jadi Oh, ada kegiatan. oke oke. Semoga pertanyaan tadi terjawab dan masukan dari Mas Fahmi itu bisa diaplikasikan di kesempatan lain sehingga bisa lebih improve ya, lebih advance dalam menjawab pertanyaan atau dalam interviewnya. Ada lagi mungkin yang akan bertanya atau ada dari Mas Fahmi yang akan di-sharingkan atau cerita-cerita terkait pengalaman-pengalaman interviewnya mungkin sedikit banyak akan membantu teman-teman di sini dalam hal interview ya karena emang kayaknya agak banyak yang gagal nih di tahap interview entah itu yang tadi cara menjawabnya sama kayak Mas Syarif tanyakan tadi dan lain sebagainya. Nah, point of view yang disampaikan Mas Fahmi ini bisa menjadi catatan tersendiri. Ada nggak yang mau di-sharing lagi atau diceritakan lagi? Atau teman-teman di sini ada yang mau berbagi pengalaman? Nggak ada ya? Oke. Kayaknya udah pada lapar ya, karena sekarang udah 17.22 guys. Bentar lagi kita akan buka puasa bagi yang menjalankan. Jadi kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini ya. Saya make sure lagi satu kali, ada yang mau bertanya atau enggak. Dan Mas Fahmi, ada yang mau diceritakan enggak atau di-sharingkan? Balik lagi Hmm. pertanyaannya. Mungkin kalau saya ngikut audiens aja, Oke, kalau oke. ada yang mau ditanyakan boleh. Oke. Oke, sampai sekarang, oh ada yang raise hand. Ya Allah, hampir saja saya tutup. Oke, dari Mas Restu Firmansyah, silahkan. Nih raise hand ya. Halo Mas. Halo Mas Restu. Apa kepencet aja? Oh enggak. Oke, Mas Restu, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, udah bisa mikrofonnya. Halo, tes. Oh, nggak bisa ini ya? Nggak bisa keluar suaranya. Atau boleh di kolom chat aja, nanti saya bacakan. Iya, belum kedengeran suaranya. Oh, udah keluar. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, salam kenal Fahmi, Kak Fahmi. Saya Restu dari salah satu perusahaan di Banyumas.
Lebih spesifiknya di perusahaan manufaktur, yaitu produknya semen Bima. Saat ini saya udah bekerja hampir 8 tahun lebih, ini dari tahun 2015. Harapannya tadi ikut kegiatan training atau mungkin webinar ini nambah wawasan ya terkait dengan planning karir ke depannya. Cuman karena waktunya tadi di perjalanan jadi nggak begitu banyak mengikuti. Mungkin sedikit bisa sharing dari Kak Fahmi bagaimana sih saran agar kita punya mapping karir ke depan yang jauh lebih baik lagi. Itu aja Kak Fahmi, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Restu. Silakan, mungkin bisa dijawab Mas Fahmi. Iya, eh ya mungkin ini juga jadi rangkuman kali ya dari materi yang sudah kita dengarkan tadi. Jadi dalam meniti karir atau mempersiapkan karir ke depannya, yang pertama kita lakukan tadi, kita bisa cari tahu dulu personality kita, personal fit kita seperti apa. Itu banyak macamnya. Mungkin Mas Restu udah 8 tahun kerja, berarti udah selesai di basic needs-nya mungkin ya. Jadi memang memang sudah terpenuhi. Nah, mungkin untuk ke step selanjutnya bisa merencanakan apa sih pekerjaan yang mungkin 5-10 tahun ke depan itu bisa jadi eh, permintaannya banyak dan dibutuhkan juga sama orang banyak dalam jangka waktu yang lama gitu. Kalau tadi saya sempat juga share beberapa referensi peran teknologi di dalam seluruh industri itu semakin besar gitu ya. Di manufacturing juga kita sudah lihat beberapa perusahaan-perusahaan baru yang bisa menjulang. Mungkin baru 2-3 tahun, tapi dia sudah bisa eh, memproduksi produknya secara global dan sebagainya gitu. Karena memang tadi memanfaatkan efisiensi teknologi dan sebagainya di dalam pekerjaannya gitu. Itu sudah banyak dan itu bisa dicari, nanti bisa di list semuanya dan sebagainya. Kemudian juga role-nya nanti Mas Rustu juga bisa refer kalau 8 tahun ini di role apa, mungkin 5-10 tahun ke depan nanti role-nya mungkin yang ada irisannya minimal gitu. Jadi itu nanti bisa di list juga. Kemudian tadi setelah udah punya list beberapa role, beberapa perusahaan, baru nanti bisa kita eliminasi one by one. Dari mulai apakah pekerjaan ini bisa relevan dengan kita atau enggak. Mungkin aku share sedikit lagi kali ya nih. Gitu. Jadi apakah pekerjaan ini engaging buat kita atau enggak? Engaging itu ya ya sesuai dengan passion kita tadi atau enggak. Kemudian juga feedbacknya mau seperti apa dan sebagainya. Apakah pekerjaan ini juga punya selain eh, gaji, apakah punya social value juga buat kita gitu. Jadi ketika kita mengerjakannya itu kayak merasa puas. Oh, pekerjaanku udah membantu banyak orang nih gitu. Misal di charity atau di NGO dan sebagainya. Terus apakah skill yang kita punya sebelumnya itu bisa relevan dengan pekerjaan ke depannya? Apakah lingkungan perusahaannya mungkin bisa kita kepoin dikit-dikit dari orang dalamnya seperti apa gitu. Karena beda kepala, beda lingkungan, beda behavior juga ke karyawannya dan sebagainya seperti itu. Itu sih mungkin ya secara rangkuman. Jadi balik lagi ke sana. Seperti itu Mas Restu mungkin semoga menjawab ya. Oke. Gimana Mas Restu? Apakah sudah mendapatkan rangkumannya? Karena tadi agak-agak tidak mengikuti ya di jalan. Makasih, jawabannya menarik sekali. Baik. Oke. Terima kasih semuanya karena kita udah di penghujung hari nih. Bentar lagi juga kita akan menunaikan buka puasa, tidak terasa ya. Dan semoga di akhir hari ini kita menutup dengan tambahan ilmu terkait dengan apa-apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Fahmi tadi. Semoga menjadi apa ya? Menjadi bekal buat kita untuk terjun ke karir selanjutnya, baik itu di teknologi industri dan lain sebagainya. Uh,
point of view yang sudah di-share tadi sama Mas Fahmi itu saya yakin relate di mana-mana gitu ya. Jadi semoga dengan bekalan ilmu ini kita bisa melihat dan mengimprove diri lebih baik agar bisa terbuka peluangnya untuk beberapa karir ke depannya. Seperti itu. Sebelum ditutup mungkin saya mau mengingatkan jangan lupa presensi dan untuk mengaktifkan kameranya ya karena kita akan ada sesi foto bersama. Jadi teman-teman yang dari tadi menyimak nih tanpa membuka kamera, coba ayo dibuka kameranya biar kita foto bersama. Oke, semuanya udah siap. Dibantu dengan operator mungkin ya. Jadi saya cuma menghitung. 1, 2, berikan pose terbaik ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, selamat menunaikan ibadah buka puasa teman-teman bagi yang menjalankan dan juga yang tidak menjalankan semangat untuk menutup hari. Semoga ini merupakan penutup hari yang manis gitu ya dengan ilmu dan juga jejaring yang sudah kita bangun. Jangan lupa untuk terus mantengin Instagram dan juga media sosialnya Edunitas untuk mendapatkan webinar-webinar seperti ini di segala aspek, baik itu di karir atau self improvement dan lain sebagainya. Silahkan karena kita selama bulan Ramadan itu hampir full jadwalnya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau memanen di bulan Ramadan ini bukan hanya memanen pahala tapi juga memanen ilmu ya teman-teman. Silahkan dikepoin aja langsung di edunitas.com. Oke, saya Delia Amanda. Terima kasih sudah membersamai teman-teman yang mau menuntut ilmu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Edunitas, being successful is easy. Edunitas merupakan platform digital yang menyediakan berbagai informasi seputar dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, mulai dari info kuliah karyawan, kuliah online, beasiswa, hingga karir. Semuanya terhubung menjadi satu dalam satu website, yaitu edunitas.com. Di Edunitas, terdapat berbagai menu menarik yang sangat bermanfaat untuk memudahkan kamu mendapatkan informasi seputar dunia pendidikan dan karir. Menu Cari Kampus menyajikan kampus-kampus terbaik di berbagai wilayah Indonesia. Mulai dari informasi biaya kuliah, diskon atau promo pendaftaran, informasi pendaftaran online, prospektus program studi dan karir lulusan, informasi beasiswa, dan masih banyak lagi. Menu Lowongan Kerja. Di sini, kamu akan mendapatkan informasi lengkap seputar dunia karir. Seperti lowongan pekerjaan, lowongan freelance, lowongan magang, info job fair, melamar pekerjaan, dan masih banyak lagi. Bukan itu saja, di menu lowongan kerja, kamu akan mendapatkan rekomendasi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan kamu. Menu Agensi. Rekomendasikan temanmu, adikmu, kakakmu, serta saudaramu untuk daftar kuliah di edunitas.com. Dapatkan insentif atau penghasilan menarik dari kami. Menu Promosi. Dapatkan berbagai promo atau diskon menarik dari berbagai merchandise. Tingkatkan transaksimu untuk mendapatkan promo atau diskon menarik seperti daftar kuliah, bayar kuliah, dan lain-lain. Menu Info. Berita seputar dunia pendidikan dan karir tersaji di menu info. Dan masih banyak lagi menu menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan di edunitas.com. Ayo, segera bergabung dan kunjungi website edunitas.com. Edunitas, being successful is easy.